92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda di program acara kita Dialog Nuansa Fajar. Dan sahabat budaya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di program acara kita Dialog Nuansa Fajar, sahabat budaya, kita akan membahas insya Allah ini terkait dengan keluarga Ibrahim, teladan utama syukur dan pengorbanan di hari tasyrik. Nah, melalui Zoom ya kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala UPT PKD Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Haji Andi Dharmawangsa, SAG MAG. Iya, baik, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Apa kabar hari ini, Pak Doktor? Baik. Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kita kali ini membahas terkait dengan keluarga Ibrahim, teladan utama syukur dan pengorbanan di hari tasyrik. Iya, mungkin ini Pak Dokter bisa kasih penjelasan terkait dengan pembahasan kita kali ini kurang lebih 7 menit atau 8 menit, dan selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Iya, tafadhal Pak Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menghidupkan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, memberikan kesempatan untuk bernapas, berpikir dan beramal. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Hadirin sekalian saya hormati pendengar setia Nuansa Fajar RRI Pro 4 Makassar yang bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia. Pada pagi yang penuh makna ini saya mengangkat tema keluarga Ibrahim, teladan utama, syukur dan pengorbanan di hari tasyrik. Tema ini kita pilih karena bertepatan dengan momentum hari tasyrik, hari-hari yang mengingatkan kita pada pengorbanan, syukur dan penguatan ikatan sosial. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi bekal spiritual dan praktis bagi keluarga dan masyarakat kita. Pendengar yang setia yang saya muliakan, pertama-tama mari kita buka dengan merenungkan sebagian kisah agung keluarga Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syaffat ayat 102 dan 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah berfirman yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail dia menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 103 mengatakan, falamma aslama wa tujabi lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya, wa nadainahu ayya Ibrahim,
dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa qadainahu bisabhim azim, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, sembelihan yang agung. Allah berfirman tentang kisah ini mengenai ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ujian yang menguji iman, kesabaran, dan ketaatan. Nah, kisah ini mengandung pelajaran yang tak lekang oleh waktu, bagaimana syukur dan pengorbanan menjadi pilar utama dalam membangun keluarga yang saleh, serta masyarakat yang saling peduli. Ibrahim, Hajar, dan Ismail adalah figur sentral yang masing-masing memberikan teladan. Ibrahim menunjukkan keimanan yang teguh, kewibawaan, kepemimpinan spiritual, dan ketaatan pada perintah Allah. Hajar memperlihatkan ketabahan seorang istri dan ibu saat ditinggalkan di tempat tandus. Ia berlari mencari air demi keselamatan anaknya. Nah, peristiwa ini yang kemudian melahirkan sumur Zam-Zam, bukti tawakal dan ikhtiar yang diberkahi. Kemudian Ismail, anak yang taat, menunjukkan ketaatan luar biasa ketika ia bersedia menjadi korban atas perintah Allah. Sebuah penyerahan diri yang mencerminkan makna taslim sejati. Dari kisah ini dapat memetik beberapa pelajaran utama yang relevan untuk kehidupan keluarga kita sekarang. Pertama, syukur dalam ujian. Syukur tidak hanya hadir kalau Allah limpahkan nikmat berupa kelapangan dan kemudahan. Syukur juga hadir ketika kita diuji. Nah, Ibrahim dan keluarganya tidak kehilangan rasa syukur ketika diuji oleh Allah. Ketika Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat, ia menerima dengan hati ikhlas, memohon petunjuk, dan tetap mengagungkan nama Allah. Hajar ketika ditinggalkan tidak mengeluh tanpa usaha. Ia berikhtiar mencari air dan mewakili sikap syukur yang aktif, berusaha sambil mengandalkan Allah. Inilah bentuk syukur yang sejati. Menerima ketetapan Allah dengan hati yang tenang, sambil terus berusaha dan tidak menyerah. Yang kedua, pengorbanan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pengorbanan bukan hanya soal materi atau nyawa. Pengorbanan bisa berupa waktu, kenyamanan, karir, dan kadang hubungan emosional demi menegakkan nilai-nilai kebenaran. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan dan pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim menunjukkan bagaimana teladan pemimpin rumah tangga sangat menentukan pembentukan karakter anak. Ibrahim mendidik Ismail melalui tindakan. Ia mencontohkan ketaatan kepada Allah, sehingga anaknya pun tumbuh menjadi pribadi yang siap berkorban demi perintah ilahi. Hajar mengajarkan ketekunan dan inisiatif. Sebagai orang tua, tugas kita bukan sekadar memberi perintah, tetapi memberi contoh. Bukan sekadar berbicara nilai-nilai, tetapi mempraktekannya sehingga anak melihat dan meladani. Pendidikan paling kuat adalah pendidikan oleh yang teladan. Yang keempat adalah ketarikan iman dan tindakan nyata. Jadi iman tidak boleh berhenti sebagai konsekuensi abstrak. Jika iman benar, ia akan menghasilkan perilaku kesediaan berkorban, sikap syukur, kerja keras, dan kepedulian sosial. Inilah pesan yang sangat relevan ketika kita memperingati Hari Tasyrik. Iman diuji melalui tindakan, tidak cukup kita sekadar menyaksikan wukuf, berbicara tentang pengorbanan, lalu kembali kehidupan yang individualistik. Kita harus menunjukkan iman dalam aksi, menyisakan harta kurban dibagikan kepada yang berhak, mengulurkan tangan pada fakir miskin, menguatkan sesama dalam keluarga masyarakat. Ya, ini pengantar bagi kita bahwa melihat relevansi peran Hajar sebagai penggambaran penting dalam ketabahan keluarga. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim menitip Hajar Ismail di lembah yang tandus, Hajar tidak menangis pasrah, berikhtiar. Peristiwa Hajar ini, Safa Marwah, menggambarkan usaha dan tawakal. Ia lari bukan asal berharap, tetapi sebagai bentuk ikhtiar yang disertai doa pengampunan. Nah, selanjutnya mari kita melihat relevansinya
dalam praktik hari tasyrik di zaman sekarang, terutama bagi kita, keluarga dan komunitas kita di Makassar dan Sivitas Akademik UMI. Hari tasyrik adalah hari-hari makan daging kurban yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah setelah hari Arafah dan Idul Adha. Nah, selain menjadi waktu untuk menikmati rezeki dari kurban, hari tasyrik mengandung makna moral, mengingatkan kita pada nilai-nilai pengorbanan, menguatkan solidaritas sosial, dan memperbaharui komitmen kita pada nilai syukur itu. Ya, saya kembalikan. Oke, baik. Kita mengundang juga sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimah yang ingin berpartisipasi di 0811 400 9250 untuk menanggapi pembahasan kita kali ini ya, yang berkaitan dengan hari tasyrik. Iya, Pak Doktor, apa ini hikmah terbesar dari pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga masa kini, Pak Doktor? Ya, jadi luar biasa ya, bahwa hikmah kurban sekarang ini adalah tentu meneladani pengorbanan dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua itu mempertebal rasa empati, ya, dan kepedulian sosial, karena sebagian daging yang dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga. Ya, tetangga, walaupun tetangga itu fakir miskin atau dia adalah orang yang kaya. Ya, itu bentuk sosial. Apakah dia beragama, tidak peduli agama lain, agama apa. Pokoknya sama tetangga ya harus dibagikan. Nah, itu juga merupakan syiar Islam, bahwa betapa Islam itu peduli atau empati kepada sesama manusia, bukan kepada sesama agama, tetapi sesama manusia. Nah, yang ketiga adalah pendidikan akhlak bagi anak. Mereka melihat sendiri proses pemberian, pembagian, dan kebersamaan. Oleh sebab itu kita perlu memaknai kurban lebih dari ritual. Ini adalah upaya mencetak karakter dermawan, tanggung jawab, dan rasa syukur kolektif. Ya. Oke, Pak Dokter, kita terima telepon dulu Pak Dokter ya. Ini ada penelpon kita. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Tabe? Di Liwan di Buaya. Iya, Deng Liwang. Oke, Deng Liwang, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau orang tidak berkurban, Pak Ustaz? Karena ini dijelaskan di dalam Al-Quran itu, barang siapa tidak berkurban, itu tidak, kalau misalnya tidak mau bersedekah, itu bagaimana punya seperti itu? Iya. Oke, baik, terima kasih Deng Liwang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dokter. Iya. Kita bahas satu dulu pertanyaan. Iya, Pak Dokter, itu pertanyaannya dari Deng Liwang, katanya bagaimana hukumnya jika kita tidak berkurban, karena ini ada dalam Al-Quran disuruh kita berkurban. Bagaimana nih Pak Dokter? Baik, luar biasa pertanyaannya Deng Liwang. Iya, tawah. Ya, ini Deng Liwang ini sudah keluarga selalu ini tampil ini. Jadi baik Bapak Deliwang bahwa ibadah kurban menurut pandangan fikih ya Islam, terutama yang dipegang teguh oleh warga Nahdiyin maupun Muhammadiyah, itu memiliki status hukum yaitu sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dikuatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka, balik, berakal, serta memiliki kemampuan finansial. Nah, pembagian hukum berdasarkan kondisi sunnah ain itu adalah hukum sunnah yang ditujukan pada individu yang belum berkeluarga tapi sudah memiliki kemampuan finansial. Kemudian kedua ada sunnah kifayah, hukum sunnah bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jika salah satu anggota keluarga, misalnya kepala keluarga, sudah berkurban, maka tuntunan kesunahan seluruh anggota keluarga tersebut sudah gugur. Kemudian wajib, yaitu ibadah kurban bisa berubah status hukumnya menjadi wajib apabila seseorang bernasar, misalnya jika saya lulus ujian saya akan berkurban. Nah, ketika
kriteria mampu itu seorang dinilai sudah mampu berkurban apabila memiliki harta yang cukup. Nah, kemudian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa apabila seseorang ya telah sudah cukup atau dia berlebihan, dia memiliki harta yang banyak, kemudian tidak melakukan kurban, ya, apakah itu kambing atau sapi, maka Rasulullah mengatakan jangan mendekati musola kami atau masjid kami. Itu betapa pentingnya yang namanya berkurban. Ya, itu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melihat bahwa dari Rasulullah mengatakan, ya seperti itu. Iya, baik Pak Dokter, terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi nih Pak Dokter dari penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marsuki di Telkom, langsung dengan pertanyaannya nih Pak Marsuki. Baik. Kalau beribadah tadi ada ukuran dari suatu harta, katakanlah kalau zakat kan dia mempunyai 2,5%. Iya, tetapi dalam pelaksanaan kurban ini ukuran suatu nilai ekonomi atau kemampuan seseorang yang bagaimana itu, Ustaz? Misalnya kan sekarang dia masih ada uangnya, iya, artinya tidak ada lagi hal-hal yang dia perlukan. Iya, misalnya rumahnya sudah bagus, ada mobilnya, kan begitu. Nah, apakah itu tadi ada ukurannya? Sehingga ini seseorang dinyatakan bahwa kamu seharusnya berkurban. Nah, di sisi lain, misalnya dia punya uang sekarang 10 juta, tapi dia mempunyai kewajiban, dia mau bayar sekolah, mau bayar cicilan, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini, Ustaz, menurut Bapak ini? Oke, baik, terima kasih Pak Marsuki. Iya, langsung saja ini jawabannya nih Pak Dokter, katanya bagaimana ukuran orang yang harus berkurban, ya, karena sudah memiliki rumah, mobil dan sebagainya. Tapi misalkan katakan ada uangnya 10 juta ini, tapi dalam 10 juta ini uangnya sudah ada pos-posnya, misalkan untuk anak sekolahnya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, apakah ini sudah harus untuk berkurban atau bagaimana nih Pak Dokter? Baik, ini menarik lagi pertanyaannya, Lur. Iya, betul. Karena ini dalam kehidupan sehari-hari orang banyak yang alami seperti itu, Pak Dokter. Iya. Iya. Bahasa bagusnya ya, megalaten pemahaman seperti ini. Karena ada keraguan-raguan di dalam masyarakat tentang berkorban ini. Memang perlu kita dengan acara seperti ini memberikan memberikan pencerahan kepada umat Islam atau saudara-saudara kita. Jadi seseorang wajib atau sangat dianjurkan atau sunnah muakkad itu untuk berkorban jika memiliki harta yang lebih untuk membeli hewan kurban. Nah, tentu setelah memenuhi kebutuhan pokok, ya, yaitu pada hari 4 hari itu hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari sesudahnya 11, 12, ya. Jadi harus yang pertama adalah nafkah keluarga, cukup untuk makan dan minum diri serta keluarga yang ditanggungnya. Kemudian kebutuhan dasar cukup untuk pakaian dan biaya, kemudian bebas hutang. Maka tolak ukurnya itu adalah bahwa apabila telah tadi pos-posnya itu sudah ada, tetapi setelah terpenuhi pos-posnya kemudian tidak mencukupi, maka dia tidak memiliki kewajiban. Tetapi perlu kita pahami bahwa tentu ada manajemen yang perlu kita pahami. Harus di manage itu keuangan. Contoh umpamanya setiap ada di masjid umpamanya berkelompok, umpamanya 1 ekor sapi 7 orang, ada kalau tidak bisa 1 kambing, ya kita berkelompok seperti di masjid, umpamanya 2.300.000 umpamanya.
Nah, 7.300 itu adalah ya cukup untuk atas nama keluarga. Iya. Jadi yang kepala keluarga. Ya, jadi ada pendapat seperti itu bahwa ya saya mengatakan seperti itu bahwa berkorban ya atas nama kepala keluarga, maka insya Allah istri dan anak ke bawah dan ke atas ayah atau nenek kita yang ada di rumah tangga kita, maka ikut semuanya. Jadi pemahaman biasanya seperti ini bahwa ada di tengah masyarakat bahwa tahun ini adalah saya, suami, tahun berikutnya nanti istri atas nama. Kemudian seterusnya nanti kau lagi anakku yang pertama tahun sekian. Sehingga ya hanya itu yang nama yang masuk, padahal bahwasanya satu keluarga itu bisa satu nama, yaitu kepala rumah tangga insya Allah. Tetapi kalau kita berlebihan bisa saja 1 ekor 1 orang. Atau dalam satu sapi itu untuk 7 orang dalam satu keluarga, itu kurang lebih dia memiliki uang umpamanya 16 juta. 16 juta itu sudah 1 ekor sapi. Itu sudah beratnya luar biasa. Sudah 80-an kilo itu. Itu. Nah, kalau seperti itu alhamdulillah. Tetapi ya sekarang ini di tengah masyarakat kita bahwasanya yang orang-orang kaya sudah memahami, dan alhamdulillah setiap masjid itu kadang-kadang kalau masjid-masjid itu yang pinggir jalan itu kadang 9 atau 10 ekor ekor kambing, ekor sapi, dan kesadaran luar biasa. Dikelola di masjid, baik dikelola di lembaga-lembaga dan sebagainya. Iya, saya kira itu. Iya, baik. Ini kayaknya sudah ada kode-kode dari operator saya untuk menuntaskan kebersamaan kita ini Pak Dokter. Iya, karena kita akan melanjutkan untuk program acara selanjutnya. Ini untuk penelpon yang lainnya, mohon maaf nggak bisa lagi kita terima. Ini kayak karena masih ada penelpon kita sebenarnya Pak Ustaz. Iya, karena kita udah di penghujung acara, kita dibatasi oleh waktu. Yang jelas, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, penjelasan yang sudah diberikan kepada kita semuanya untuk kaum muslimin dan muslimah. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Iya Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Iya, sukses selalu Pak Dokter. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.